Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi ya dengan Bu Stevi untuk pelajaran agama Katolik di kelas 4. Hari ini kita akan belajar dua materi yang dijadikan satu, yaitu aku bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan dan bersyukur sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang Bu Stevi ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Siapa di sini yang bangga dengan dirinya baik sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki? Nah, kalau kalian bangga dengan diri kalian, kira-kira kenapa? Apa alasannya? Hal-hal apa yang membuat kalian bangga dengan diri kalian? Kalau Bu Stevi bangga dengan diri Bu Stevi karena Bu Stevi diciptakan Tuhan secara lengkap, ya, secara utuh, dan juga Tuhan memberikan Bu Stevi kebijaksanaan dan juga pekerjaan sehingga Bu Stevi bisa mengajar anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita mau melihat ya. Coba saat ini kalian amati anggota keluarga kalian yang laki-laki dan yang perempuan. Boleh papa dan mama atau kakakmu laki-laki dan kakakmu perempuan, atau adik laki-laki dan adikmu yang perempuan. Jadi ada dua jenis yang berbeda, yaitu yang perempuan dan yang laki-laki. Sudah kalian amati? Nah, sekarang setelah kalian mengamati, apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi fisiknya? Dari segi fisik itu artinya yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian rasa, ya. Dari segi fisiknya, dari tubuhnya, dari badannya, apa yang bisa kalian amati? Bedanya yang laki-laki bagaimana dan yang perempuan itu bagaimana? Nah, selanjutnya dari segi psikis. Psikis itu artinya emosinya, ya, kejiwaannya, perannya. Yang perempuan itu bagaimana sifat sikapnya? Dan yang laki-laki itu bagaimana? Nah, Bu Stevi harap kalian semua bisa menemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan berbeda secara fisik dan juga secara psikisnya, kejiwaannya. Sekarang kita akan membaca Alkitab bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan bagaimana Tuhan menciptakan perempuan. Dulu sewaktu kelas 1 kita sudah pernah membahasnya, tapi kita akan bahas secara lebih lanjut lagi antara laki-laki dan perempuan. Silakan yang memiliki Alkitab dibuka dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Sekali lagi, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Yang tidak memiliki, kita akan bacanya dari teks berikut ini. Anak-anak bisa pause videonya sebelum Bu Stevi akan melanjutkan materi kita dengan membaca. Di pause dulu, dibaca dulu. Setelah itu Bu Stevi akan tunjukkan videonya. Oke? Silahkan membaca. Kejadian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." lalu
terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya.
Anak-anak sekalian, dari Alkitab dan juga video yang sudah kita pelajari tadi, kita tahu bahwa ternyata Tuhan menciptakan manusia, baik perempuan ataupun laki-laki, sebagai citra atau gambarnya. Jadi di dalam Alkitab tadi dijelaskan bahwa manusia laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai dengan gambar dan citra Allah. Apa itu gambar dan citra Allah? Gambar atau citra Allah berarti bahwa kita semua diciptakan mewarisi sifat-sifat Allah sesuai dengan sifat-sifat Allah, bukan wajah Allah. Tetapi gambar dan citra artinya adalah kita sesuai dengan sifat-sifat Allah. Sifat yang bagaimana yang kita warisi? Tuhan Allah menciptakan kita dengan sifatnya yaitu yang baik. Manusia pada dasarnya baik, lemah lembut. Di situ ya, kata-kata lemah lembut itu jadi satu. Kemudian murah hati kepada orang lain, bersedia memberi apapun. Mengasihi, bukan membenci. Mau mengampuni, dan masih banyak lagi sifat-sifat baik Allah yang diberikan kepada kita semua. Laki-laki dan perempuan juga diciptakan dengan segenap jiwa dan raga, bakat dan perasaan. Berbeda dengan hewan atau tumbuhan, mereka tidak memiliki sebuah perasaan. Hewan hanya memiliki sebuah naluri. Ketika dia makan, maka nalurinya adalah mencari makan. Beda dengan manusia, manusia masih memiliki perasaan. Ketika dia sedang lapar, kemudian ada temannya yang juga lapar, maka manusia memiliki perasaan untuk berbagi, tidak egois. Itulah dia dikatakan bahwa manusia berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Meskipun sama-sama ciptaan Tuhan, manusia perempuan dan laki-laki berbeda secara fisik dan juga secara psikis atau kejiwaannya. Secara fisik artinya bahwa manusia berbeda dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Yaitu bisa diindra, tubuhnya, fisiknya, itu berbeda yang laki-laki dan perempuan. Setelah kalian mengamati tadi, contohnya apa perbedaan fisik itu? Umumnya, ya kita berbicara umumnya. Laki-laki umumnya berambut pendek, meskipun ada yang berambut panjang, tapi hampir rata-rata berambut pendek jika dibandingkan dengan perempuan. Selain itu dari cara berpakaian, laki-laki umumnya mengenakan celana saja, sedangkan perempuan umumnya mengenakan rok, dress, dan juga bisa mengenakan celana. Dari alat kelamin sudah jelas berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dari aksesoris yang digunakan, perempuan umumnya selalu mengenakan anting, sedangkan laki-laki umumnya tidak menggunakan anting. Memang ada beberapa, tapi pada umumnya laki-laki tidak mengenakan anting. Itu tadi perbedaan secara fisik. Sedangkan perbedaan secara psikis atau dari segi kejiwaan, laki-laki dan perempuan berbeda. Misalnya,
perempuan umumnya lebih lemah lembut, sedangkan laki-laki umumnya lebih tegas. Dari segi peran, perempuan umumnya berperan merawat anak, melahirkan anak, sedangkan laki-laki berperan melindungi keluarga, mencari nafkah. Itu secara lebih rinci, Bu Stevi menjelaskan begini. Jadi perbedaan suara. Kalau perempuan suaranya itu biasanya lembut, sedangkan laki-laki cenderung besar suaranya. Bentuk badannya, perempuan bentuk badannya, otot-ototnya biasanya lebih cenderung kecil, sedangkan laki-laki ototnya besar, kuat. Rambut dan kelamin tadi Bu Stevi sudah menjelaskan. Nah, ini tadi perbedaan secara psikisnya dari segi emosi dan juga perbedaan tugasnya. Nah, laki-laki dan perempuan memang berbeda, jelas berbeda. Namun, perbedaan itu bukan untuk merendahkan. Yang laki-laki bukan merendahkan perempuan, yang perempuan bukan merendahkan laki-laki. Laki-laki karena bentuk badannya lebih besar bukan merendahkan perempuan. Yang perempuan sifatnya lebih lemah lembut bukan merendahkan laki-laki. Dilarang. Mereka berbeda itu diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, artinya saling membantu dan juga bekerja sama. Meskipun laki-laki dan perempuan berbeda, namun di hadapan Allah mereka sama sederajat, sama-sama ciptaan Allah. Laki-laki dan perempuan dilarang merendahkan, karena merendahkan lawan jenis, artinya merendahkan perempuan atau yang perempuan merendahkan laki-laki, sama dengan kamu melawan Allah sendiri. Tuhan ingin laki-laki dan perempuan manusia itu menjadi rekan kerja Allah, jadi menjadi teman Allah untuk bekerja. Maka meskipun berbeda, laki-laki dan perempuan hendaknya bisa merawat diri. Contoh cara merawat diri adalah mandi teratur, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, jadi waktunya tidur siang atau waktunya tidur ketika malam hari, maka segera laksanakan. Dan rajin berolahraga. Maka tugas-tugas dari guru olahraganya itu adalah hal yang bagus untuk kalian laksanakan di rumah. Jadi meskipun ada di rumah, tidak boleh malas untuk berolahraga. Siap semuanya ya, mandi teratur, makan makanan yang bergizi, kurangi untuk makan makanan yang instan, mie instan, pizza, bakso dikurangi dulu. Kemudian tidak lupa untuk istirahat yang cukup, minimal 8 jam. Rajin berolahraga. Laki-laki dan perempuan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Baik itu yang perempuan kelebihannya berbeda, yang laki-laki kelebihannya berbeda, namun juga keduanya punya kekurangan. Itulah yang disebut sebagai unik. Manusia itu unik. Contoh, Bu Stevi dan Bapak Ibu guru yang lain sama-sama seorang guru.
Namun, Bu Stevi unik, Bapak Ibu guru yang lain unik. Artinya, memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, tidak sama. Jika memiliki kelebihan, maka perlu dijaga kelebihan tersebut dan tidak lupa dikembangkan. Contoh, jika kalian memiliki kelebihan pandai berhitung dengan cepat, maka itu harus tetap dijaga. Tidak boleh kalian itu malas, tidak boleh mengalami penurunan, dan juga harus dikembangkan. Caranya dengan belajar lebih rajin lagi, supaya berhitungnya lebih cepat lagi. Jika kalian memiliki kelebihan pandai bernyanyi, itu pun juga perlu dijaga dan dikembangkan dengan les atau mungkin juga dengan berlatih setiap hari meskipun tidak ada pertunjukan. Ini dia caranya, dengan berlatih, belajar, dan berusaha, tidak boleh menyerah. Sedangkan kalau saya itu memiliki kekurangan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menerima dan juga bersyukur. Contohnya, Bu Stevi memiliki kekurangan, tidak pandai berhitung dengan cepat. Maka Bu Stevi menerima hal itu. Memang Bu Stevi tidak bisa berhitung dengan cepat, maka tidak boleh berbohong dan juga bersyukur kepada Tuhan. Satu lagi, bukan hanya menerima dan bersyukur, kita juga harus berusaha mengatasi, ya, bukan hanya menerima saja, biar sajalah begini apa adanya. Tidak, harus berusaha mengatasi. Maka Bu Stevi perlu belajar untuk berhitung. Nah, karena kalian memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, silahkan direnungkan. Apa kelebihan yang aku miliki? Apa juga kekuranganku? Aku itu tidak bisa apa? Jika sudah, kembangkan kelebihan dan juga atasi kekurangan. Tuhan Yesus mengajak yang laki-laki dan perempuan bertanggung jawab sebagai citranya dengan cara memelihara dan mencintai isi bumi. Karena manusia laki-laki maupun perempuan memiliki keistimewaan dibandingkan ciptaan yang lain, maka kalian bertanggung jawab memelihara bumi ini dan mencintai. Terima kasih anak-anak semuanya yang sudah belajar mengenai materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian, bukan hanya sebagai ilmu, tapi juga bisa kalian laksanakan di dalam kehidupan kalian. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kalian bisa kembali belajar di sekolah. Dan juga Bu Stevi minta maaf jika dalam pembelajaran hari ini, anak-anak mungkin belum jelas dengan apa yang dikatakan oleh Bu Stevi. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati dan tetap bersemangat.